Kebalik. Oh, maaf. Masih kebalik, Bang. Kebalik. Ini kebalik. Banyak banget kebalik. Halo, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah. Masya Allah. Gimana kabarnya Kang Baldo? Alhamdulillah, masih sama kayak kemarin. Seger. Seger. Alhamdulillah. Baca buku apa, Pak? Ini biasa baca buku Sahih Tafsir. Masya Allah. Kita baca buku apa sih? Kebalik kan? Iya. Profesor of Public Action. Baca buku hukum, kawan. Waduh, Masya Allah. Tuh, gimana Pak? Apa kesibukannya, Pak? Sekarang ini gabung di siang ya? Santai aja. Sambil ngontrol anak-anak. Sambil ngontrol anak-anak. Ya, Masya Allah. Kita mau ngobrol lagi. Iya, siap. Kemarin kita sudah ngobrol sama Ustaz Askar dan kita mau ngobrol sama Ustaz Raffi. Siap. Selaku pembina asrama. Masih aktif sampai sekarang ya? Iya, alhamdulillah. Bapak alumni pesantren, Pak ya? Iya, alumni pesantren. Alumni pesantren berarti sama Mas ya, Pak? Iya, kita sama. Kita sama ya? Iya, insyaallah. Dan Bapak ini tim Hadros ya? Waduh. Iya juga. Dari Afrika Bisa ya. 12 tahun lebih kayaknya. Alhamdulillah. Kalau dari auranya itu kobong banget soalnya. Ngomong banget. Anak ngomong banget. Kobong banget. Terus di mana Mas? Pesantren saya di Al-Asyirah Al-Rahman Islam College Group pada Bogor. Oh, di Palu. Pendiri Habib Sudan. Insya Allah. Kayaknya saya pernah ikut Habib Sudan. Tapi alhamdulillah ini beliau sekarang udah laku. Jadi yang ngurusin dari semua dia pimpinan pondoknya dari Habib Putra pertama. Adem ya kalau ini ya maksudnya ya yang mondok bertahun-tahun gitu ya. Adem, sejuk gitu. Sekarang jadi pembina asrama berarti ya. Alhamdulillah. Asrama di CMS sudah berapa tahun? Alhamdulillah setahun. Tahun ini ya jadi pembina asrama. Apa sih yang membedakan Pak di sini? Ketika jadi pengurus itu pasti ada perbedaan. Pasti dong. Kalau di sini ya lebih modern banget. Lebih modern banget. Ya walaupun di tempat saya Islamic Body School juga, tetapi kalau kita lihat di yang tempat saya dia lebih pondok pesantrennya tuh lebih kental, lebih berasa ya. Tapi kalau ini memang kan kayak seperti dalam. Oh ya. Tantangannya, nih kita bicara tantangan nih kan otomatis kan kalau jadi pengurus dulu mah kayaknya ya belum terlalu berat ya tantangan kita ya kan ya. Sekarang langsung jadi pembina asrama nih. Berarti kan belajar nasatid dong. Ya kan belajar nasatid tuh kan. Berarti amanahnya makin ya. Apa nih tantangannya nih maksudnya? Ya, Masya Allah. Ini nih setelah keluarga pesantren ini cobaannya. Iya, tantangannya tuh memang banyak. Kalau kita lihat dari saya berada di Indonesia ini, tantangan di sini banyak, tetapi saya syukuri dari setiap tantangan pasti ada. Yang paling mudah Ya seperti kita kan di sini pembina asrama itu membimbing anak-anak dari bangun tidur sampai mereka tidur kembali. Iya. Itu kan memang kita seperti orang tua keduanya. Benar. Pengganti orang tua di rumah. Kita tidak hanya mengisi kegiatan kajian, tetapi kita kontrol sebenarnya anak lagi main di lapangan dan lain sebagainya. Kita ngintilin lah ibaratnya ini mereka kita lihat, kita kontrol bagaimana sehingga dia terbentuk daripada karakter yang terkontrol dengan baik. Nah ini menarik nih kalau kita bicara masalah mengontrol karakter ya kan. Setiap anak itu kan berasal dari latar belakang berbeda-beda, lingkungan rumahnya beda-beda, pergaulan di rumahnya pun beda-beda gitu kan. Bagaimana nih? Ini kan sebagai pembina asrama otomatis kan jadi PR besar ya kan, agar bisa menyamaratakan si karakter, akhlak, adab anak-anak di sini. Ini treatmentnya gimana nih, Pak? Kalau yang saya lakukan di JNS dan sebelumnya juga demikian, Iya. Saya mengadakan Pendekatan secara persuasif. secara personal, Iya. pendekatan. Memang apalagi anak zaman sekarang
kan nggak bisa seperti kita zaman mondok ya. Wah, nggak bisa. Beda. Tidak bisa. Beda. Kalau kita rotan dia nurut. Samik nawal to'na. Wah, Kalau sekarang nggak bisa kita seperti itu, tetapi kita ada pendekatan secara empat mata. Iya, benar. Kemudian kita building seperti halayaknya kita orang tua menyayangi. Pasti ini berarti simulasi jadi bapak ya. Ya, seperti itu. Dia gitu ya. Jadi saya juga menganggap diri saya ini bukan sebagai hanya pembina asrama. Iya. Itu ruang lingkup atau cakupannya itu hanya sebatas saya mengerjakan tupoksi. Tapi saya menganggap diri saya itu ya sebagai orang tuanya mereka atau abangnya dari mereka gitu. Jadi lebih ingin mendekat kepada mereka supaya lebih mengena kepada mereka. Kadang jadi kakak, Nah. kadang jadi orang tua, Iya, betul. kadang kita jadi teman buat mereka. Justru kalau kita menganggap diri kita untuk lebih dekat kepada mereka, itu sikap pemilihan kita kepada mereka itu Tinggi ya. tinggi, dan juga feedback yang kita dapatkan terhadap mereka itu sangat luar biasa. Masya Allah. Nah, kalau untuk metodenya sendiri ini secara spesifik ini kayak gimana? Kalau untuk metode memang saya ngikutin dari guru-guru saya, terutama dari kita, Syaikhuna Syafii sudah guru Syaikhul beliau guru saya di Fakultas Syaikhul Iman. Beliau mengatakan jikalau kamu ingin berdakwah, maka bersihkanlah pakaian kamu dan juga bersihkanlah batinnya. Nah, itu gimana tuh maksudnya bersihkan pakaian? Cuci baju dulu. Dari tafsiran dan bersihkan pakaian itu yang dimaksud dengan zahiriyah kita. Oh, zahiriyah. Tentang kita harus sebelum kita berdakwah ke orang lain, Iya. kan, kita sambil membersihkan diri kita, Iya. kedisiplinan sholat kita, kedisiplinan kebersihan kita, waktu kita, keterampilan kita semuanya. Dan itu nanti akan sangat mudah kita untuk membawa siapapun yang ingin kita ajak. Contohnya di sini berarti kalau misalnya kita mau mengajak anak-anak untuk tahajud, Iya. berarti kita juga harus siap untuk tahajud. Kita harus siap. Jadi bukan hanya kita memerintahkan mereka, tapi kita harus juga mengikuti, membersamai mereka. Ngasih contoh langsung. Di samping itu kita bersihkan batinnya kita dengan sifat-sifat yang berhadiah gitu, yang kita Iya. Al-Quran dan lain sebagainya. Iya. Berdakwah itu berarti sesuai dengan cerminan kita ya. Betul. Sehingga kalaupun kita belum membenahi diri kita, itu akan sulit. Oh, sulit. Akan sulit kita mengajak para jamaah, para audiens ataupun para murid-murid Untuk itu apa kata kita? betul, karena disitulah yang paling ada entah kekuatan spiritual itu benar-benar nyata gitu. Jadi kekuatan yang Allah berikan bagi hambanya yang benar-benar taat di dalam agama. Iya. Simpelnya gini, Apa? kan? Gimana? Jika dia taat dengan Tuhan, maka seluruhnya akan taat kepadanya. Simpelnya gitu. Lebih dalam. Ya? Dalam itu. Jadi dimaksud bersihkan pakaian kita ya kita taat dalam segala aspek dunia dan juga akhirat yang berkaitan ya semua perintah Allah gitu. Itu Iya, itu salah satu metode spesifiknya. Ya. spesifiknya. Kalau metode lainnya memang kita mengikuti metode-metode yang seperti parenting. Nah, secara ini sendiri ada nggak sih Pak? Ini bicara pengalaman sih, kita cerita-cerita aja soal pengalaman yang sampai ngelus dada gitu. Itu berapa lama sih maksudnya? Kita tuh ngelus dadanya gitu. Wah, alhamdulillah masih ada sih ya. awal-awal sih di sini. Itu berapa lama Pak? Gitu? Anak dari siswa baru sampai mereka akhirnya oke, ini akhlak beradabnya udah mulai lulus nih. Iya. Itu berapa lama? Itu alhamdulillah dalam 3 bulan. 3 bulan ya? Iya, bisa. 3 bulan. Dan itu juga pasti ada support dari orang tua saya, guru saya, dan juga orang sekitar saya di CMS, guru-guru dan lain sebagainya. Iya. Dulu
saya boleh cerita nih. Boleh dong. Awalnya saya di sini Iya. waktu itu untuk membimbing anak-anak itu waktu itu memang saya masya Allah melihat luar biasa anak-anaknya cerdas semua aktif Iya. tetapi memang dalam kegiatan asrama ini memang Luar biasa. belum Iya. Belum terbiasa. belum terbiasa mereka. Nah, ketika itu saya mengajak mereka semua kan. Iya. Waktu itu masih sedikit usianya, ya kan masih 12 sampai 12 Masih awal-awal. Kemudian saya selalu berintrospeksi diri pada diri saya setelah saya selama 1 hari itu malamnya selalu saya introspeksi kenapa anak-anak kok nggak mau ini nggak mau. Oh ternyata saya dapat cara gitu ini saya mengajaknya tuh kayaknya bukan dari kepalanya nih. Jadi mereka ini ada kepalanya. Mereka ini ada kepalanya. Masih ada jagoannya gitu. Iya. Ada kelompok-kelompok yang dipegang sama satu orang. Betul. Waktu itu memang saya secara random. Iya. Jadi nggak paten lah gitu. Paten. Nggak paten ya kan. Jadi akhirnya alhamdulillah ketemu nih. Pas saya lihat, ketemu saya ajak terus. Sampai suatu ketika saya menegur anak itu dengan lembut, dengan baik, Iya. sesuai ajaran guru saya. Tetapi dia memang belum terima. Iya. Tapi pada sesi lainnya saya meminta maaf padanya. Sampai dirinya itu bercerita kepada teman-teman. Saya bingung kenapa mau salah. Iya. Padahal saya yang bersalah. Kok maafin minta maaf? Nah dia berpikir di situ, berpikir sampai dia berpikir di situ selalu saya minta maaf, saya peluk dia. Masya Saya peluk Allah. dia, saya gini nih, Iya. kita contohin ya. Maafin ya, saya lu sudah Iya. sampai suatu ketika berkat ini juga sih wasilah antara guru yang ada di sini, ya kan? Itu anak tersebut ingin berbicara 4 mata pada saya. Masya Allah. Berbicara 4 mata. Akhirnya anak tersebut mengakui kesalahannya. Iya. Dan dia meminta maaf sampai dia nangis. Terus sampai dia nangis saya peluk. Saya waktu itu manggil namanya, cuman Iya. tapi saya nggak sebutkan. Iya. Sampai dia nangis, saya juga nangis di situ. Iya. Saya tulus dalam pundak ini. Iya. Kamu anaknya yang salah, yang berusaha dia sama aku. Iya. Bakal jadi anak yang susah sampai dia terharu sampai nangis. Itu, wah, saya juga terharu. Besoknya, alhamdulillah mereka anak tersebut ya kayak mengontrol teman-teman yang lain. Oh. Jadi ketika temannya berkata kasar, Iya. bermain yang tidak baik, Iya, itu iya. mereka anak tersebut bantu. Jangan, kan Ustaz Rafi bilang. Wah, ini metodenya berhasil, keren banget Pak. Di situ tuh alhamdulillah ya Allah. Tapi memang sebelumnya memang saya kan di pondok pesantren, saya kan Habib sama putranya Habib Segaf, itu Habib Muhammad Ali. Tiba-tiba ketika saya lagi capek, saya lagi sedih, itu tiba-tiba beliau Habib WA saya tanpa saya minta, tanpa saya minta. Nggak ada intro apapun, nggak ada. Tiba-tiba Raffi yang sabar ya, Tahu. yang sabar, nanti insya Allah murid kamu bakalan lulus semuanya dari mana. Masya Allah. Tuh di situ saya merinding di situ. Itu tahu. Tahu. Antum nggak ini dong? Nggak intro saya. Nggak intro kan? Enggak. Ustad atau guru Enggak. Saya nggak cerita. Tiba-tiba Habib itu WA saya. Raffi yang sabar. Iya. Yang sabar. Nanti suatu saat murid-murid kamu bakal lulus. Dan alhamdulillah sekarang terbukti. Makanya saya masuk ke ICMS ini nggak asal masuk, saya dapat istikharah. Dapat istikharah, dapat ICMS ini, saya nggak langsung ambil, tapi saya minta ridho orang tua saya. Ridho guru, ridho orang tua oke, saya masuk. Tapi nggak langsung berangkat ke ICMS, langsung berangkat ke Habib Muhammad Ali, ke guru Habib Raffi
punya majelis di rumah, ada tawaran di minta itu bukan ya, saya Habib disuruh nginep saya sehari di rumah Habib, langsung saya Habib besok paginya langsung peluk saya, ya Habib minta ya udah Habib. Masya Allah. Ini dalam banget obrolan gitu ya. Jadi asal muasal saya ada di HMS ini itu bukan karena nafsu saya, ya Allah, karena memang saya minta istighfar dari Allah. Benar. Allah dulu, orang tua dulu itu alhamdulillah. Dan benar kata Habib itu, ketika saya lagi sepi, di samping saya ada yang support guru, ada satu guru yang support saya, Ibu Arum, itu support saya banget ya. Ya. Yang lainnya guru-guru juga support saya dan lainnya sebagainya. Nah, tetapi tiba-tiba ini jadi Habib itu sangat kalau kita bertemu. Oke, terima kasih Rafi sudah ngobrol banyak. Ini dalam obrolan gitu saya sampai terharu tersendiri gitu ya. Semoga teman-teman semua yang menonton kisah Pak Rafi ya kan, cerita perjalanan Pak Rafi dan orang tua yang khususnya nih yang dengerin podcast ini ya dan jadi tenang gitu. Anak saya di Cimis tuh diawasin nggak sih sebenarnya? Lihat ini sosok pembinanya sangat-sangat orang tua able banget gitu. Kita ada buku Pak untuk Bapak ya. Spesial. Aduh, Masya Allah. Ini salah satu buku yang sangat-sangat menggambarkan seorang Pak yang mencintai ya, anak-anak muridnya. Ada buku ayat-ayat cinta. Masya Allah. Ada dong ada cinta Pak. Ya. Perjalanan siapa sih nama karakter tokohnya? Siapa nih? Itu ya. Itulah pokoknya itulah ya. Semoga bukunya bisa bermanfaat ya untuk masalah apa namanya motivasi dalam kita. Terima kasih Pak Rafi ya. Terima kasih juga teman-teman yang menonton podcast ini. Jangan lupa nonton komen di episode berikutnya. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.